warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya anak-anakku sekalian kelas 8 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan M Syahri Sadi, ya, guru kalian SKI Sejarah Kebudayaan Islam, di mana sekarang ini kalian aslinya sudah di LKS itu sudah sampai kepada batas. Itu batas bab terakhir sebelum UTS. Nanti yang kemarin yang saya jelaskan itu adalah batas terakhir, ya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu di mana Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah itu dari keturunan Abbas, di mana Abbas ini adalah dari paman Rasulullah. Paman Rasulullah, di mana Rasulullah ini punya orang tua namanya Abdullah. Abdullah ini punya saudara 9 semua, ya. Dan di antara saudara bapak Rasulullah itu namanya Abbas, ya. Abbas itu Abbas, ya. Dimana Abbas ya ini mengambil alih kepemimpinan atau khalifah, ya, pada waktu kalau dulu disebut dengan khalifah, kepemimpinan itu dengan cara bekerja sama dengan orang non muslim, ya, bekerja sama dengan orang non Arab untuk mengalahkan Bani Umayyah, ya. Bani Umayyah pada waktu itu memimpin khalifah. Bani Umayyah itu apa? Itu dari keturunan Bani Umayyah yang pimpin pada waktu itu dari zaman setelah Bani Umayyah ini memimpin khalifah setelah terjadinya peperangan dengan Ali bin Abu Thalib, yaitu perang antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali, di mana Muawiyah pada waktu itu dipimpin oleh Umar bin As, ya. Umar bin As sebagai panglima perang, sedangkan dari golongan Sayyidina Ali sendiri yang berperang. Sedangkan Muawiyah pada waktu itu gak ada di kotanya, di Syam, ya, jauh. Akhirnya ketika terjadi perang, namanya perang Siffin pada waktu itu, ya. Terjadi perang Siffin, perangan yang sengit, ya, mungkin sudah banyak yang tahu. Akhirnya pada waktu itu Sayyidina Ali hampir menang, ya, hampir menang. Ketika hampir menang, Umar bin As ini panglima perangnya mengatakan, panglima perang dari Muawiyah, kalau kita nanti mau kalah, tolong Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, kita nanti letakkan di atas tombak dan kita mengatakan, kembalilah ajaran ini kepada ajaran Islam, kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Umar bin As sebagai panglima perang. Akhirnya terjadi perang. Cemok perang teng dangdung, ya. Ting dang dar, ya. Hanya ketika terjadi perang hampir kalah, ya. Memang kalah. Umar bin As ini dari panglima perang yang Muawiyah bin Abi Sufyan ini kalah. Nah, ketika kalah, semuanya pasukannya itu meletakkan Al-Quran di atas tombaknya dan mengatakan seperti yang awal dikatakan. Nah, akhirnya ketika itu Sayyidina Ali bilang, terus lanjut perang, ini adalah taktik, ya, trik mereka untuk mengelabui kita, katanya Ali bin Abi Thalib. Tapi dari golongan Ali ini tidak mau, ya, tidak mau untuk melanjutkan perang. Kenapa? Karena mereka megang Al-Quran, ya. Akhirnya bingung, ya, dari pasukan Sayyidina Ali bingung. Mereka megang Al-Quran, tombak letakkan dalam Al-Quran dan mengatakan mari kita kembali semuanya kepada Al-Quran. Akhirnya, ya, terjadilah pecah, ya, dari Sayyidina Ali ini pecah dan mengatakan, wahai Ali, jika engkau mau memaksa berperang dengan Muawiyah atau Umar bin As, kami akan perangi, katanya kelompoknya Sayyidina Ali sendiri. Akhirnya tidak terjadi, ya, tidak terjadi perang antara Muawiyah bin Abi Sufyan, antara Ali dengan Umar bin As, dan terjadilah di situ disebut dengan tahkim, ya. Tahkim itu membuat keputusan dari golongan Sayyidina Ali, berkeputusan
dari golongan Muawiyah membuat keputusan, yakni dua-duanya dikumpulkan ya, dan mengatakan kami tidak mengangkat Sayyidina Ali sebagai khalifah. Dari golongan Muawiyah kami juga tidak mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Tapi akhirnya terjadilah kehebatan Umar bin As pada waktu itu. Ya, awalnya mengatakan tidak mengangkat, tapi akhirnya mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Pada waktu itu akhirnya terjadilah pecahlah antara umat Islam ya, umat Islam dengan sesama umat Islam ya, yaitu Muawiyah. Dari Ali sendiri juga terpecah menjadi dua. Itu sejarah pemimpinannya Muawiyah. Akhirnya setelah itu Muawiyah menjadi khalifah, terus terjadi perang lagi ya, sampai Hasan dan Husain, anaknya Sayyidina Ali itu terbunuh ya, terbunuh di perang Karbala namanya. Wah, sadis sekali perangnya. Apakah salah Muawiyah? Apakah Sayyidina Ali assassin? Enggak, sama-sama benar, agama semuanya agama Islam. Ya, itu oleh karena itu dari dulu perebutan jabatan itu sudah ada. Dari dulu sudah zamannya Rasulullah, setelah Rasulullah 1400 abad yang silam itu sudah ada perebutan khalifah. Karena itu gak usah gawok, saya kaget dari sekarang ada perebutan pemimpin presiden, kemudian gubernur, kemudian bupati, sama Bu Risma setelah ini kan selesai. Ini kan sekarang udah di kampanye di Surabaya ini. Gak usah gawok, dari dulu sudah ada. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini waktunya sedikit, anak-anakku sekalian, saya ingin, karena mumin-muminnya sekarang Idul Adha, saya ingin ngasih tugas kepada anak-anak sekalian. Tapi yang paling inti adalah jangan lupa kalian itu yang pertama ngisi absen. Absennya di mana? Di komen YouTube ya. Komen YouTube namanya kelas berapa, nomor absen kalau bisa. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua adalah kalian ya yang harus ya subscribe-nya jangan lupa dan like-nya. Yang kedua, yang paling inti tugas kalian adalah dalam sekarang mumin Idul Adha, tolong carikan ya, karena di LKS kalian nggak ada. Memang ada tugas terakhir yaitu ulangan UTS ya, ada ulangan UTS ujian tengah semester itu ada, tapi saya bukan tugas itu. Nanti pertemuan selanjutnya saya kasihkan tugas, karena sekarang momen Idul Adha. Yang pertama tugasnya adalah yang paling inti, yaitu tolong carikan sejarah bapaknya Rasulullah, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi sejarah lahir sampai meninggalnya, bagaimana mau dikorbankan, ada korbannya nanti. Intinya kalian dari sejarah kecil sampai meninggal tulis. Setelah ditulis tolong dibutuhkan, kirim ke saya ya, kirim lewat WA, WhatsApp ya. Itu yang penting. Kerjakan tugas kalian yang berupa cari sejarah bapaknya Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muthalib, dari lahir sampai meninggal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.